Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Nah, pada hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran fisika. Seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya, jangan lupa anak-anak untuk melakukan presensi. Untuk link presensinya sudah Ibu kirim di Microsoft Teams, jadi jangan lupa presensi ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai penerapan hukum Newton. Untuk kompetensi dasarnya, itu seperti pembelajaran sebelumnya, masih KD 3.3 dan 4.3. Untuk 3.3 yaitu menganalisis gerak dan gaya dengan menggunakan hukum Newton. 4.3 menggunakan alat-alat sederhana yang berhubungan dengan tentang gerak. Indikator pembelajarannya, yang pertama merumuskan persamaan penerapan hukum Newton pada berbagai keadaan, yang kedua menerapkan persamaan hukum Newton pada berbagai peristiwa, yang ketiga menggunakan alat-alat sederhana yang berhubungan dengan hukum Newton tentang gerak. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, melalui penjelasan guru, peserta didik dapat merumuskan persamaan hukum Newton pada berbagai keadaan. Yang kedua, melalui simulasi dan latihan soal, peserta didik dapat menerapkan persamaan hukum Newton pada berbagai peristiwa. Yang ketiga, melalui praktikum, peserta didik dapat menggunakan alat-alat sederhana yang berhubungan dengan hukum Newton tentang gerak. Jadi, setelah pembelajaran hari ini selesai, harapannya anak-anak bisa mendapatkan semua tujuan pembelajaran pada hari ini. Untuk materinya, untuk penerapan hukum 1 Newton itu ada benda digantung dengan seutas tali, benda digantung dengan 2 tali. Untuk penerapan hukum 2 Newton di sini cukup banyak, yaitu benda bergerak pada bidang datar licin, benda bergerak pada bidang datar licin ditarik dengan gaya F membentuk sudut alfa atau theta. Kemudian, benda bergerak pada bidang datar kasar, benda bergerak pada bidang miring licin, benda bergerak pada bidang miring kasar, benda bergerak dihubungkan dengan tali, benda bergerak pada sistem katrol, dan hukum Newton tentang gerak pada sistem lift. Untuk penerapan hukum 3 Newton, itu ada pasangan aksi-reaksi pada benda yang digantung dengan tali. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran penerapan hukum Newton, kita harus mereview dulu pembelajaran sebelumnya, agar kita masih mengingat pembelajaran pada sebelumnya. Nah, apakah anak-anak masih ingat bagaimana bunyi hukum 1, 2, 3 Newton, dan bagaimana persamaannya? Kita ulas bersama-sama ya. Nah, untuk hukum 1 Newton, ini adalah setiap benda yang dalam keadaan diam akan tetap diam, dan yang bergerak akan terus bergerak lurus beraturan jika tidak ada gaya pada benda tersebut, atau resultan gaya pada benda tersebut sama dengan 0. Jadi untuk persamaannya adalah sigma F sama dengan 0. Untuk hukum 2 Newton, percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja pada benda dan berbanding terbalik dengan masanya. Untuk persamaannya yaitu sigma F sama dengan M kali A. Hukum 3 Newton. Bila sebuah benda A melakukan gaya pada benda B, maka benda B juga akan melakukan gaya pada benda A yang besarnya sama tetapi berlawanan arah. Untuk persamaannya yaitu F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, kita akan menonton video terlebih dahulu. Ini adalah video contoh penerapan hukum Newton di kehidupan sehari-hari. Jadi video tadi itu adalah video contoh penerapan hukum Newton saat menimba air di sumur. Nah, jadi di sini ada tali, kemudian ini adalah katrol,
Kemudian di sini kan ada ember dan airnya, itu adalah sebuah beban. Nah, kemudian untuk anak ini akan mengeluarkan gaya dengan besar tertentu untuk menimba airnya. Nah, kira-kira persamaannya bagaimana ya? Nanti kita akan jawab melalui materi hari ini. Kita akan masuk ke penerapan hukum 1 Newton. Yang pertama yaitu benda digantung dengan seutas tali. Untuk gambarnya seperti ini. Jadi ini misalnya adalah atap atau papan, kemudian diberi tali, dan ini adalah beban. Nah, untuk persamaannya, jika bendanya adalah diam, maka sigma Fy atau ini kan di sumbu Y ya, talinya berada di sumbu Y, sehingga sigma Fy sama dengan 0, karena bendanya diam. Nah, untuk gayanya, jumlah gayanya yaitu gaya tegangan tali dikurangi dengan gaya beratnya, sehingga T dikurangi W sama dengan 0. Sehingga untuk W-nya adalah pindah ruas, untuk W-nya pindah ruas, sehingga T sama dengan W. Jika benda ditarik ke atas, jadi nanti bendanya itu naik ke atas, maka untuk persamaannya yaitu sigma Fy sama dengan M kali A. Untuk jumlah gayanya yaitu T min W sama dengan M kali A. T min M kali G sama dengan M kali A. T sama dengan MA plus MG, karena ini pindah ruas ke kanan, jadi plus. Sehingga untuk mencari tegangan talinya, T sama dengan M dikali A plus G, karena ini M-nya ada 2 sehingga bisa dikeluarkan. Dan ini dimasukkan ke dalam kurung, seperti itu. Nah, untuk ini, jika benda ditarik ke atas dan jika benda ditarik ke bawah, itu menggunakan hukum 2 Newton, karena bendanya itu bergerak. Nah, untuk selanjutnya, jika benda ditarik ke bawah, maka untuk persamaannya yaitu sigma Fy sama dengan M kali A. Nah, karena ditarik ke bawah, maka W min T sama dengan M kali A. W-nya adalah gaya berat sehingga M kali G, min T sama dengan M kali A. Untuk mencari T sama dengan M kali G dikurangi M kali A, karena Mg-nya pindah ruas ya. Ini T-nya menjadi positif. Untuk Mg-nya, jadi untuk mencari T sama dengan M kali G min M kali A. T sama dengan M dikali G min A. Seperti itu. Selanjutnya ada benda digantung dengan 2 tali. Tadi digantung dengan 1 tali, sedangkan sekarang digantung oleh 2 tali. Nah, ini karena bendanya diam, maka sigma F sama dengan 0. Untuk komponen F itu kita pecah menjadi Fy dan Fx. Atau untuk sumbu Y dan sumbu X. Nah, untuk sumbu Y itu akan berlaku persamaan seperti ini. T1 sin beta, di sini sudutnya ada 2, alfa dan beta. T1 sin beta plus T2 sin alfa ditambah T dikurangi T dikurangi W sama dengan 0. T1 sin beta plus T2 sin alfa min W sama dengan 0, karena di sini T-nya itu saling menghilangkan atau T dikurangi T sama dengan 0. Sehingga hasilnya T1 sin beta plus T2 sin alfa sama dengan W, karena W-nya pindah ruas ke kanan ya, jadi positif. Nah, ini untuk persamaan yang pertama. Kemudian untuk persamaan di sumbu X, itu akan berlaku T1 cos beta min T2 cos alfa sama dengan 0. T1 cos beta sama dengan T2 cos alfa. Seperti itu. Kemudian untuk penerapan hukum 2 Newton pada benda bergerak, bidang datar licin. Nah, ini ada sebuah benda, kemudian bendanya bergerak di bidang yang licin. Nah, untuk komponen pada sumbu Y, di sini sumbu Y, itu sigma Fy sama dengan 0, maka N, gaya normalnya dikurangi gaya berat, sama dengan 0, sehingga N sama dengan W. Nah, W sendiri adalah M kali G.
Sementara untuk komponen sumbu X, itu kita menggunakan persamaan sigma Fx sama dengan M kali A. Nah, untuk sumbu X, itu akan berlaku persamaan sigma Fx sama dengan M kali A. Sehingga untuk mencari percepatannya, A sama dengan F per M. Selanjutnya, benda bergerak pada bidang datar licin ditarik dengan gaya F membentuk sudut alfa. Jadi, ini ada benda kemudian ditarik oleh gaya F, namun gaya F-nya itu akan membentuk sudut alfa di sini. Gayanya itu miring ya, seperti ini. Nah, untuk balok yang tidak bergerak, kalau baloknya tidak bergerak itu akan Nah, balok itu tidak akan bergerak pada sumbu Y karena dia akan bergerak ke sumbu X saja ya, ke kanan atau ke kiri, tidak ke atas bawah. Maka untuk sumbu Y-nya itu akan berlaku persamaan sigma Fy sama dengan 0, N plus F sin alpha, karena di sini sumbu Y-nya itu F sin alpha, dikurangi dengan W, itu sama dengan 0. Jadi, gaya-gayanya itu dijumlahkan sesuai arahnya. Nah, ini kan ke atas ya, yang ke atas itu dijumlah. N ditambah F sin alpha, kemudian dikurangi dengan W, karena W-nya bawah. Maka untuk N sama dengan W min F sin alpha. Ini pindah ruas ya, karena W-nya jadi positif, F sin alpha-nya jadi negatif. Nah, karena W-nya adalah M kali G, maka N sama dengan M kali G min F sin alpha. Nah, kemudian karena baloknya itu bergerak ke sumbu X atau ke kanan atau ke kiri, maka untuk persamaannya kita menghitung menggunakan sigma Fx sama dengan M kali A. Nah, untuk Fx-nya di sini adalah F cos alpha. F cos alpha sama dengan M kali A. Sehingga untuk mencari A-nya sama dengan F cos alpha per M. Benda bergerak pada bidang datar kasar. Nah, komponen pada sumbu Y karena bendanya itu bergerak ke kanan dan ke kiri, maka untuk sumbu Y-nya itu N sama dengan W ya. Fy sama dengan 0, N min W sama dengan 0, N sama dengan W, W-nya itu sama dengan M kali G. Sehingga N sama dengan M kali G, seperti itu. Nah, karena bendanya bergerak ke kanan dan ke kiri, maka persamaannya sigma Fx, karena ke arah sumbu X ya. Sigma Fx sama dengan F. Sama dengan F. Nah, untuk sigma Fx-nya, itu di sini ada dua gaya. Gaya yang kita berikan dan gaya geseknya, karena kasar tadi ya. Nah, gaya geseknya di sini mengurangi gaya yang kita berikan. Jadi F min F kecil atau gaya geseknya sama dengan M kali A. Sehingga untuk mencari A sama dengan F min F kecil per M. Jadi F yang kita berikan dikurangi gaya geseknya per M. Nah, untuk gaya geseknya kita menggunakan gaya gesek kinetik. Nah, gaya gesek kinetik itu rumusnya adalah mu K dikali dengan N. Mu K adalah koefisien gesek kinetik, dikali N-nya adalah ini tadi, gaya normalnya, M kali G, seperti itu. Selanjutnya, benda bergerak pada bidang miring licin. Jadi ini ada bidang miring, kemudian benda turun ke bawah ya, meluncur. Nah, untuk sumbu Y, karena tidak bergerak ke atas bawah, karena bendanya itu bergerak meluncur ke sini, maka untuk komponen sumbu Y-nya itu adalah N dikurangi W cos alpha sama dengan 0. Sehingga untuk N sama dengan W cos alpha, W-nya adalah M kali G, sehingga N sama dengan M kali G cos alpha. Nah, kemudian benda itu bergerak ke arah sumbu X.
atau meluncur ke bawah, sehingga untuk persamaannya sigma fx sama dengan M kali A. Untuk sigma fx-nya adalah ini, W sin alfa. W sin alfa sama dengan M kali A. W-nya adalah M kali G sin alfa sama dengan M kali A. Sehingga untuk mencari percepatan benda ketika meluncur, itu adalah A sama dengan M kali G sin alfa per M. Nah, di sini M-nya itu bisa dihilangkan atau saling meniadakan. Dicoret-coret seperti itu ya. A sama dengan G sin alfa. Seperti itu. Selanjutnya ada benda bergerak pada bidang miring kasar. Jadi di sini ada benda yang meluncur, namun untuk bidangnya itu adalah kasar. Nah, untuk sumbu Y itu sama seperti yang tadi, N sama dengan W cos alfa, N sama dengan MG cos alfa atau theta ya. Di sini theta. Sama saja ya, karena theta dan alfa itu menunjukkan besarnya sudut. Nah, untuk sumbu X itu akan berlaku sigma Fx sama dengan M kali A. Nah, sigma Fx-nya itu ada W sin theta dikurangi dengan gaya gesek Fg atau Fk-nya, gaya gesek kinetiknya, sama dengan M kali A. Sehingga untuk mencari A sama dengan W sin theta min Fk per M. A sama dengan Mg sin theta min mu K kali N. Fk-nya adalah mu K kali N per M. A sama dengan Mg sin theta min mu K kali Mg cos theta per M. N-nya itu tadi adalah ini ya, Mg cos theta. Jadi di sini Mg cos theta. Sehingga kita akan menghasilkan persamaan A sama dengan G sin theta min mu K cos theta. Benda bergerak dihubungkan dengan tali. Jadi di sini contohnya ada dua benda, M1 dan M2, dihubungkan dengan tali kemudian ditarik. Nah, saat gaya F mendatar dikerjakan pada M2, ini gayanya dikerjakan ke M2, maka tali memiliki tegangan sebesar T yang bekerja pada balok dan kedua balok akan bergerak dengan percepatan yang sama sebesar resultan gaya yang bekerja pada balok M1 pada sumbu X adalah sigma Fx1 sama dengan M1 kali A. Ini sigma Fx1 adalah T, karena benda satu ya, benda satu. T sama dengan M1 kali A. Nah, kemudian untuk resultan gaya yang bekerja pada balok M2, sumbu X, adalah sigma Fx2 sama dengan M2 kali A. Di sini ya, ini M2. Sehingga untuk sigma Fx2-nya, F dikurangi T sama dengan M2 kali A. Kita sudah menemukan dua persamaan. Nah, kemudian jika kita mau mencari percepatannya berapa, maka kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Sehingga akan menghasilkan A sama dengan F per M1 plus M2. Selanjutnya, penerapan hukum 2 Newton. Di sini ada benda bergerak pada sistem katrol. Nah, sistem katrolnya jika benda M2 itu lebih besar dari M1, maka gerak benda akan mengarah ke M2. Atau jika dilepaskan, itu M2-nya turun dan M1-nya itu naik. Nah, maka sigma F sama dengan MA, T1 min B1 sama dengan M1 kali A. Untuk mencari tegangan tali yang pertama, atau tali M1, akan dihasilkan T1 sama dengan W1 plus M1 kali A. W-nya kita bisa uraikan menjadi M kali G. Nah, kemudian untuk komponen yang benda kedua, sigma F sama dengan M kali A, W2 min T2 sama dengan M2 kali A. Maka untuk T2-nya sama dengan W2 min M2 kali A. Nah, sekarang kita akan menggabungkan persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, T1 sama dengan T2. T1-nya kita masukkan,
W1 plus M1A sama dengan W2 min M2 kali A. Nah, kemudian dihitung akan menghasilkan ini, percepatannya. Percepatan sama dengan G kali M2 min M1 per M1 plus M2. Seperti itu. Nah, ini ketika kita menimba sumur, itu kan ada katrol juga. Nah, katrolnya kita akan mendapatkan persamaan seperti ini. Kita memberikan gaya dengan besar tertentu di sini untuk menarik baloknya atau bendanya di sini, maka menggunakan rumus sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya itu adalah F min W sama dengan M kali A. Untuk W-nya adalah M kali G sama dengan M kali W-nya adalah M kali G, sehingga F min M kali G sama dengan M kali A. F sama dengan Mg plus Ma. Mg-nya pindah ruas jadi positif. Sehingga persamaannya, untuk persamaan percepatannya adalah A sama dengan F min Mg per M. Jika kita akan mencari gaya, maka ini ya. Gayanya berapa? Gaya yang misalnya tadi setelah menonton video, gaya yang diberikan anak itu berapa? Maka menggunakan persamaan ini. F sama dengan Mg plus Ma. Gitu. Nah, kemudian di sini ada dua buah benda dengan katrol, dan bendanya itu berada di sebuah meja ini ya. Bidang berbentuk seperti meja. Nah, di sini kita akan menggunakan persamaan sigma F sama dengan sigma M kali A, karena M-nya ada 2. Maka untuk sigma F-nya itu adalah W1 min T plus T min T plus T. W1 min T ditambah dengan T min T lagi ditambah dengan T sama dengan M1 ditambah M2 dikali A. Sehingga di sini untuk T-nya itu kalau kita jumlahkan ya, min T plus T itu 0, min T plus T juga 0. Sehingga di sini tinggal W1. W1 sama dengan M1 plus M2 kali A. Karena W-nya adalah M1 kali G, maka untuk percepatannya sama dengan M1 per M1 plus M2 dikali dengan G. Selanjutnya ada hukum Newton tentang gerak pada sistem lift. Nah, lift di dalam keadaan diam itu percepatannya akan 0. Pada lift diam atau bergerak dengan kecepatan tetap, maka percepatannya adalah 0. Oleh karena itu berlaku keseimbangan gaya atau hukum 1 Newton. Dalam hal ini, lift dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan tetap GLB pada komponen sumbu Y-nya itu adalah sigma Y adalah Fy sama dengan 0, N min W sama dengan 0, N sama dengan W. Maka karena W-nya itu adalah M kali G, maka N sama dengan M kali G, seperti itu. Jika liftnya bergerak dengan dipercepat ke atas, maka untuk persamaannya itu adalah sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya adalah N dikurangi dengan W sama dengan M kali A. N-nya sama dengan W plus M kali A. W-nya adalah M kali G, sehingga N-nya sama dengan M kali G plus A. Ini adalah persamaan untuk lift yang bergerak dengan dipercepat ke atas. Kemudian lift bergerak dengan dipercepat ke bawah. Persamaannya adalah sigma F sama dengan M kali A. Nah, karena ini ke bawah, maka W dikurangi dengan N. W dikurangi dengan N sama dengan M kali A, maka N-nya sama dengan W min M kali A. N-nya sama dengan M kali G min M kali A. Sehingga N sama dengan M kali G min A. Kemudian untuk persamaan hukum 3 Newton.
Kesamaan hukum 3 Newton di sini ada pasangan aksi reaksi pada benda yang digantung dengan tali. Nah, misalnya ini adalah atap atau papan, kemudian diberi tali, dan di bagian bawahnya diberi sebuah beban. Nah, gambar di samping adalah sebuah benda yang diikat dengan tali kemudian digantung pada atap. Nah, dari gambar di samping yang merupakan pasangan aksi reaksi yaitu T3, dan T4. Ini adalah pasangan aksi reaksi terhadap atapnya. Kemudian T1 dan T2 adalah pasangan aksi reaksi terhadap bendanya. Di sini sudah ada keterangannya. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Yang selanjutnya kita akan melakukan praktikum sederhana penerapan hukum Newton. Jadi anak-anak silakan secara individu sendiri-sendiri mengerjakan melaksanakan praktikum sederhana. Nanti untuk LKPD-nya itu akan Ibu kirim di Microsoft Teams. Jadi silakan Microsoft Teams-nya dibuka dan dicermati. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan contoh simulasi dan latihan soal. Nah, di sini kita akan melakukan simulasi untuk kita akan melakukan simulasi penerapan hukum Newton pada sebuah katrol. Nah, di sini kita atur terlebih dahulu percepatan gravitasinya sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian untuk massa objeknya yang M1, misal kita 1 kilo saja ya, 1 kilo. Kemudian untuk massa M2, untuk massa benda 2 kita setting 2,8 kg. Nah, tadi kan kita sudah membahas jika M2 itu lebih besar daripada M1, maka kita coba lihat start di sini, kita klik. Nah, seperti itu ya, jadi nanti M2-nya ke bawah dan M1-nya ke atas. Nah, kita akan melihat bagaimana cara pengerjaannya. Nah, di sini kita lihat untuk persamaan percepatannya yaitu W2 min W1 per M1 plus M2. Nah, W ini adalah gaya beratnya, maka M kali G ya. M kali G-nya adalah 28 Newton, karena tadi 2,8 kg dikali dengan 10. Kemudian untuk W1-nya adalah 1 kg dikali dengan 10 meter per sekon kuadrat, jadi 10 Newton. Nah, untuk M1-nya 1 kg, M2-nya 2,8 kg. Akan menghasilkan percepatan sebesar 4,7 sekian meter per sekon kuadrat. Seperti itu. Nah, untuk tegangan talinya di sini adalah 14,7 Newton. Jadi anak-anak bisa menuliskan diketahuinya berapa terlebih dahulu, kemudian ditanyanya apa, misal ditanya percepatan, kemudian dijawab dengan percepatannya dengan persamaan ini, seperti itu. Selanjutnya kita akan melakukan simulasi untuk dua benda yang berada di sebuah bidang meja, kemudian di sini ada katrol. Nah, untuk percepatan gravitasinya sebesar 10 meter per sekon kuadrat, kita atur untuk massa 1, misalnya massa benda 1 itu 2,8, untuk massa benda 2 3,7 ya, 3,7 kg. Kemudian karena ini misal bidangnya licin ya, jadi untuk koefisien kinetiknya saya tidak atur, atau kita tulis 0 saja. Kemudian kita start. Nah, kita klik solusinya seperti apa. Nah, di sini ada diagram gayanya, objek 1 dan objek yang kedua, benda 1 dan benda yang kedua. Kemudian di sini ada solusi untuk mencari percepatannya. Nah, percepatannya di sini sama dengan W2 min FK per M1 plus M2. W2-nya tadi karena M kali G, massa yang kedua adalah 3,7 dikali 10, jadi 37 Newton.
Nah, untuk FK-nya atau gaya geseknya, karena kita tadi 0, maka di sini 0. Nah, M1 plus M2 ada 2,8 kg ditambah 3,7 kg, menghasilkan 5,6 meter per sekon kuadrat. Nah, jika nanti FK-nya, gaya geseknya itu diberi, maka nanti di sini kan ada nilainya ya, akan ada nilainya ya, itu mu n kali n, seperti itu. Nah, untuk tugas selanjutnya itu di sini ada 3 soal, silakan dikerjakan dan kemudian disubmit di Microsoft Teams. Tenggang waktunya masih sama, yaitu 1 minggu. Kemudian untuk soalnya nanti akan Ibu kirim di Microsoft Teams juga, agar lebih jelas. Nah, untuk pembelajaran pada hari ini, mari kita akhiri dengan mengucap syukur telah mendapatkan ilmu, semoga ilmunya bermanfaat, dan jangan lupa untuk mempelajari materi selanjutnya. Usaha dan energi, silakan dibaca terlebih dahulu materinya, bisa mencari di internet ataupun buku. Nah, sekian pembelajaran dari Ibu, semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Semangat.